Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita berjumpa kembali dengan renungan firman Tuhan hari ini, Kamis, tanggal 10 Desember 2020. Sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tertulis di dalam surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setiap hari kita bertemu dengan yang namanya berjanji. Anak-anak berjanji kepada orang tuanya, suami berjanji kepada istrinya, karyawan yang berjanji kepada perusahaan, atau pimpinan berjanji kepada bawahannya, dan negara atau pemerintah yang berjanji, dan juga janji-janji lainnya. Ada banyak yang berjanji lalu ditepati sesuai janjinya. Akan tetapi tidak sedikit pula orang yang menjadi korban dari janji. Belakangan ini ada marak janji-janji palsu, diiming-iming dengan sangat menggiurkan, dan akhirnya janji pun tidak ditepati, sehingga merugikan banyak orang. Namun melalui renungan pagi ini, ketika antara janji Tuhan dengan manusia maupun manusia kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami masalah janji yang tidak ditepati, sebab janji-janjinya selalu ya dan amin. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, janji yang diberikan oleh Tuhan ini yang menjadi pengharapan akan masa depan manusia. Lalu apa tujuan dari janji-janji Tuhan yang amat besar dan berharga itu? Apakah supaya kita lebih sejahtera? Atau apakah agar segala keinginan kita dikabulkan? Sama sekali tidak. Bukan untuk hanya sejahtera saja, melainkan supaya dengan janji-janji tersebut kamu dapat ikut ambil bagian dalam keilahiannya dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membawa kodrat keilahian di dunia yang rusak oleh berbagai hawa nafsu. Petrus menggambarkan keadaan rohani dunia ini, dunia yang dirusakkan oleh berbagai hawa nafsu. Orang Kristen digambarkan dengan terhindar atau luput dari hawa nafsu, atau kabur dari hawa nafsu, yang menjadi gambaran keadaan rohani orang Kristen di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita senantiasa mengingat janji Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kita. Dan pengharapan di dalam Tuhan bukanlah sesuatu yang mengecewakan. Dengan pengharapan akan janjinya yang ya dan amin itu, kita akan senantiasa kuat. Kalau dahulu Tuhan pernah menepati janjinya, maka saat ini pun Tuhan yang sama pasti akan menggenapi janjinya. Karena itu, tetaplah kuat di dalam menjalani kehidupan ini dengan setiap janji-janji Tuhan yang menguatkan dan menghibur hati kita. Satu kebenaran firman Tuhan bahwa janji yang Tuhan ungkapkan adalah janji yang sangat berharga dan yang sangat besar. Inilah yang menjadi pengharapan iman kita.
Saudara, dalam situasi yang sulit apapun itu, jangan mudah putus asa. Ingatlah janji Tuhan yang tidak akan mengecewakan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan akan janji pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak akan mengecewakan dan lalai akan janji Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus-menerus menghidupi janji Tuhan akan hidup kami, sebab kami boleh percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami ini. Bapa di dalam sorga, ada banyak godaan hawa nafsu duniawi ini yang terkadang menarik kehidupan kami untuk terlibat di dalamnya. Di hari ini Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar kami terluput, agar kami terhindar, dan agar kami tidak terikut di dalam segala hawa nafsu duniawi ini. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami turut di dalam keilahian Tuhan dan membawanya ke dunia di tempat kami berada saat ini. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk Sinode Godang HKBP yang mulai berlangsung di hari kemarin hingga di tanggal 13. Engkau Tuhan yang memberkati setiap para pemimpin gereja Tuhan. Biarlah semua keputusan menjadi keputusan yang menggembirakan dan boleh diaplikasikan kepada semua gereja-gereja Tuhan. Biarkan Tuhan semua sinodestan datang dan pulang dalam keadaan sehat, dan semua acara juga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.